Ini bukan dalam cara ketemuannya, tetapi dengan godaan dan keraguan yang menilai. Berkisah tentang Ibrahim, seorang tokoh yang harus menghadapi ujian terbesar oleh ibunya, yang membuktikan keberaniannya menghadapi cobaan Tuhan. Saat ibu berusaha menjaga, menenangkan, dan menyesatkan, akankah Tuhan bertahan? Ini ada yang merasakan bahwa diri sangat menakutkan.
mungkin kakekmu sendiri baru saja meringkuk di terali besi karena telah mencuri. Dan kau, iparmu sendiri sekarang sudah menjadi Siti karena jabatannya lebih besar daripada otak yang ada di dalam kepalanya. Dan kau, adikmu, atau mungkin kau sendiri mungkin pernah dipukuli orang karena suka buat malam-malam. Manusia sekarang sudah kembali piawai. Dan akulah yang seharusnya bisa tertawa, bukan kalian. Dan dunia akan segera kiamat. Kalian semua tumbas. Dan akulah yang pertama-tama akan menyambut engkau dan engkau di pintu gerbang neraka. Taruh di mana, Bu? Taruh saja di situ. Ismail, nanti Ibu cuci ya kamu. Bagaimana rasanya sekarang? Rasa kita tinggal sedikit, Bu. Tapi terkadang rasanya seperti tusuk-tusuk jarum. Pokoknya kalau belum sembuh betul, kamu gak boleh keluar ya Ismail. Sungguh sudah sembuh, Bu. Aku rasa sudah bisa dipakai berlari. Ismail ingin pergi ke rumah pusing. Iya, ini kamu sarapan dulu. Tapi pusing sudah punya anak, Bu. Kecil dan putih bulunya. Iya, kau sarapan dulu. Nanti Ibu lihat bagaimana lukamu. Oh, kalau aku punya anak kambing seperti itu, Bu. Kau sarapan dulu, baru nanti boleh keluar. Bagaimana kambing bisa beranak dua sekaligus, Bu? Pokoknya Ibu gak suka kalau misalkan lukamu itu kena tanah lagi. Ismail, coba tolong taruh belanjaan Ibu di dekat Bu duduk. Bagaimana kambing bisa punya dua anak sekaligus? Ismail,
Itu namanya kembar. Orang juga bisa punya anak kembar 2 sekaligus. Kalau dulu Ismail lahir kembar, sekarang Ismail sudah punya adik ya Bu. Dan Ismail bisa bermain deh di rumah. Iya, tapi ayolah, ibu cuci dulu kamu. Ismail bisa cuci sendiri Bu. Iya, ibu tahu. Ibu ingin lihat bagaimana lukamu. Tapi jangan pakai obat kemarin ya Bu. Rasanya perih sekali. Itu namanya manjur. Kalau kamu bisa nahan rasa sakitnya juga lama-lama kan sakit. Tunggu sebentar, ibu ambilkan obat dulu. Kamu itu sudah besar, Ismail. Janganlah kamu tunjukkan lagi kamu seperti anak kecil. Nah, ayo, tahan sekarang. Ibu, apa Ibu percaya pada setan? Kenapa emangnya? Ismail tadi melihat banyak setan Bu. Kamu lihat mereka di mana? Rupanya menyeramkan sekali Bu. Ada yang seperti ular, ada yang telinganya panjang, lidahnya panjang, ada yang seperti serigala, ada yang berbadan besar dan tubuhnya ditutupi oleh banyak bulu. Mungkin mereka orang kampung kali. Suaranya parau sekali Bu. Kamu lihat mereka di mana emang? Di sini Bu. Mereka datang ke sini tadi. Ke sini. Iya. Mungkin mereka orang kampung. Bu, mana ada orang kampung yang tak ku kenal? Atau mungkin mereka orang kampung yang jauh. Tidak Bu, mereka sendiri yang bilang kalau mereka itu setan. Mereka itu orang turunan iblis Bu, mereka itu. Dengar Ismail, setan hanya terdapat di dalam hati orang. Kalau ada orang berniat jahat, setan sedang bersembunyi dalam hatinya. Apalagi kalau kamu itu berbicara bohong, setan sedang menggoda dalam hatimu. Bu, Ismail tidak bohong. Setan itu betul datang ke sini. Mereka berteriak dan tertawa-tawa Bu. Dan mereka bilang kalau mereka itu setan. Mereka itu orang turunan iblis. Ismail, ibu tidak bilang kalau kamu itu bohong. Tentu juga ibu percaya pada ceritamu. Tapi ayolah kamu sarapan dulu. Aku tidak lapar. Ayo makan roti. Makanya kamu suka sama roti ibu beli kemarin. Ibu, setan itu kenapa tahu nama ayah? Ismail, ia pun tentu tahu namamu juga. Mereka bilang Ibrahim adalah musuhnya nomor 1 Bu. Lalu, apa katanya lagi? Banyak Bu, tapi aku tidak tahu maksudnya. Sudahlah. Ismail, benar katamu tadi. Aku tidak percaya pada Ismail. Ibu tentu percaya, tapi ibu ingin tahu apa kata setan itu lagi. Ini Bu. Aku ini setan, anak turunan iblis. Ibrahim adalah musuhku nomor 1. Ismail, lalu kamu bagaimana? Aku perhatikan saja, lalu mereka keluar sambil tertawa. Sudah, kamu minum susu dulu. Nah, ini roti yang simpan di kantong. Ismail, ini minumnya duduk. Ismail, kamu tahu nggak kalau ayah kamu datang hari ini? Ibu kan sudah bilang pada aku kemarin. Iya, ibu lupa. Ismail, ibu ingin tanya, emang benar yang tadi kamu lihat itu setan? Tentu Bu, tentu betul yang aku lihat itu setan. Maksud ibu, emang kamu gak takut?
Mereka bahkan suka dicacat tentang rupanya.
Itu lahir Ismail. Ibrahim memang laki-laki yang angkuh, sungguh angkuh. Kalian menghina, katakanlah bahwa aku menghina. Tapi buktinya sekarang pada Sarah. Hajar, Sarah yang mandul itu sekarang sudah melahirkan anak. Hah? Melahirkan anak? Aku tak percaya Sarah melahirkan anak. Melahirkan anak laki-laki yang cantik. Ishak namanya. Kalian tahu apa artinya Ishak? Ishak artinya ketawa. Hati Sarah lah yang ketawa menertawakanmu karena ia sudah bisa memberikan keturunan pada Ibrahim. Hati Sarah sekarang menjulang tinggi bagai puncak gunung Sindur karena ia telah bisa menandingi budak yang dulu diusirnya. Tidak, ia tidak akan berbuat begitu. Ismail itu anaknya, penciptaannya lebih dari yang lain. Ia pasti datang kemari Untuk kembali kepadamu. Ismail itu dilahirkan karena kehendak Tuhan, diberi nama Ismail karena Tuhan telah mendengar doa Ibrahim, dan aku ditinggalkan di sini karena kehendak Tuhan juga. Buktinya, aku dilindungi Allah dan Ismail sampai Ismail kau menjadi besar. Itu perasaan seorang budak perempuan. Tapi Ibrahim tetap seorang laki-laki. Dan kau tentu tahu bagaimana laki-laki itu. Sekarang terserah padamu Hajar. Aku datang sebagai sahabatmu untuk memberitahu kau tentang sebenarnya sifat laki-laki itu. Baik laki-laki itu bernama Ibrahim, Ismail, atau jangan sebut nama anakku. Sebenarnya segan juga menyebut nama anakmu karena Ismail pun musuhku nomor 1. Ibrahim yang tidak pernah kunjung datang. Dasar laki-laki tak sopan. Gimana anakmu aja? Apa perlunya kalian tanyakan anakku? Jadi kau sendirian sekarang? Kalian iblis! Aja, kau kenal kami rupanya. Kami memang iblis. Kami datang jauh dari Kanaan membawa kabar baik untukmu. Kabar bahwa Sarah sudah punya anak. Amat tajam perasaanmu. Jadi kau sudah tahu bahwa Sarah sudah melahirkan anak laki-laki yang cantik. Kalau saja itu maksud kalian, mending kalian pergi dari sini. Barangkali aku harus meminta untuk keluar dari sini, Hajar. Kurang aja kok. Kalian kira ini rumah siapa? Rumah kalian? Begitu kasar kau sama seorang tamu, Hajar. Ih, kalianlah tamu yang kasar. Kalian tamu tidak diundang. Mending kalian pergi dari sini aku atau kau yang keluar dari sini, Hajar. Orang yang kau tunggu-tunggu sekarang sudah ada di depan. Lihat-lihat.
itu. Kau jangan khawatir, kami semua akan pergi sebelum Ibrahim datang. Aku tidak akan memberitahunya bahwa engkau telah berbuat serong dengan laki-laki lain. Dasar iblis jangan! Orang gembira menyambut Ibrahim. Ibrahim pun tersenyum-senyum. Tapi dalam hatinya sendiri, dia sedang berperang dengan persoalan yang besar. Hatinya seperti sebuah timbangan. Tapi, itu salah Ibrahim sendiri. Siapa suruh ia ingin cari muka kepada Tuhannya? Dulu waktu ia masih di Kanan, ia suka berlebih-lebihan memotong kambing dan unta. Berburu kambing dan unta tiap tahunnya. Lalu ada orang menegurnya, "Hai Ibrahim, kenapa kau begitu bermegah-megah dalam memotong korban? Apa kau tak merasa cemas ternakmu habis kau korban begitu saja?" Waktu itu, Ibrahim belum punya anak. Kedua istrinya mandul, dan dia pun sudah tua sekali. Tapi, apa ia jawab? Jangankan 100 kambing, jangankan 100 unta. Kalau aku diberi anak meskipun seorang saja, aku pun akan rela mengorbankannya jika diminta kembali oleh Tuhan. Dasar sombong! Sangat sombong. Sekarang tiba saatnya ia ditagih atas janjinya ini. Dia diberi Ismail lewat perut Hajar sampai berumur 7 tahun hingga sekarang ini. Dia diperintahkan Tuhan untuk menyembelih darah dagingnya sendiri dengan tangannya sendiri. Sebenarnya Ibrahim itu bukan hal yang kejam, Tuhanlah yang aneh. Dan Tuhan memang selalu yang aneh. Dulu Tuhan menciptakan Adam sebagai bibit manusia. Semua malaikat heran, nenek moyang iblislah yang paling heran. Kenapa Tuhan menciptakan manusia yang hanya akan menumpahkan darah saja di bumi? Apa Tuhan bilang? Kalian semua tahu. Kalian semua hanya tahu apa yang pernah aku ajarkan saja pada kalian. Selebihnya, kalian tidak tahu apa-apa. Baiklah, katakanlah aku ini goblok. Tetapi kenapa justru Ibrahim ingin menumpahkan darah anaknya sendiri dengan tangannya sendiri? Inilah iblis. Aku memang telah diusir oleh Tuhan dari taman surga. Diberi perintah penting untuk membawa ke bumi. Turunlah ke bumi, iblis, dan godalah hati manusia. Kocoklah hati mereka. Hanya orang yang beriman dan berbuat kebaikan saja yang tidak bisa kugoda. Memang aku takut sekali kepada orang beriman dan saleh. Tapi selamanya akan kucoba. Dan sekarang kucoba hati Ibrahim. Ibrahim datang! Kalian cepat bersiaplah. Iblis akan datang. Mantan! Rambut aja iblis bareng-barengnya. 1, 2, 3. Kalian tahu kenapa kalian kupanggil ke sini? Kenapa Tuhan? Si Ibrahim, ia akan kembali ke rumah istri keduanya. Tahu nggak namanya siapa? Si Hajar, anaknya Pak Cecep. Tapi ia menyembunyikan sebuah rahasia yang besar. Rahasia apa itu Tuhan? Manusia dablek itu telah dijatuhi hukuman oleh Tuhannya. Ia harus membunuh anaknya sendiri. Ibrahim telah dijatuhi hukuman oleh Tuhannya. Dan kalian membiarkan ia tetap teguh. Kalian coba tanamkan rasa takut namun ia tetap melangkah. Kalian bisikan keraguan namun ia tetap percaya. Apakah kalian ingin melihatnya berhasil? Enggak! Siti, Ibrahim benar-benar gila kalau sampai nyembelih anaknya. Siti! Tapi
Pokoknya buat ia mempertanyakan segalanya. Jawab! Kamu jawab! Baik Tuan, aku akan membersihkan ketakutan dan keraguan pada Ibrahim itu. Tidak lagi Geraldi, Dan aku akan mendatangi Hajar dan memberitahunya bahwa Ibrahim menyembunyikan sebuah rahasia yang besar dari Aku juga akan membuat Hajar menebak kekalahan selanjutnya. Ajaib! Nah, kalian datanglah lagi ke rumah Hajar. Pokoknya buat dia mencurigai suaminya. Ibrahim harus membayar atas sikap sombongnya itu. Dan aku akan membuat Hajar melakukan perkataan suaminya. Dan aku akan membuat Hajar merasa rendah di depan Ibrahim. Karena kan dia dulunya budak sarah. Lagi pula, Ibrahim tuh terlalu kecintaan gak sama Sarah? Iya. Tapi, si Hajar tuh juga kecintaannya Ibrahim. Jadi kalau dia nangis nih, kagak bakal jadi dan dia. Kalau aku akan membuat mereka bertengkar. Tuan tenang saja, kami pastikan rencana ini akan berhasil. Betul nggak sih teman-teman? Ya, benar. Kalian lakukanlah semua pekerjaan itu. Godalah hati mereka. Buatlah keraguan di hati mereka terhadap perintah Tuhan. Aku tak ingin melihat kekalahan lagi. Siap semuanya? Masukin, maju, jalan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga aku di rumah. Hajar, mau kamu bawa kemana kandung itu? Taruh saja di situ. Ambilkan aku air dulu. Panasnya cuaca hari ini. Hajar, gimana Ismail? Dia baru saja pergi bermain ke rumah Husin. Husin? Iya, katanya kambingnya habis beranak. Barangkali mungkin Ismail pulang. Kau minum saja dulu. Husin? Oh, sudah tak ingat lagi aku siapa Husin. Husin, anak Arab. Tunggu sebentar. Airnya tinggal sedikit, aku ambilkan air lagi. Anak Arab? Iya, katanya kambingnya habis beranak kembar. Aneh juga. Lama tidak pernah beranak, tiba-tiba punya anak. Kembar pula. Itu sama saja dengan manusia, Hajar. Manusia juga lama tak beranak dan tiba-tiba punya anak. Kenapa kamu ketawa, Mas? Ada yang lucu. Hajar. Aku punya kabar baik untukmu. Tapi tentu kamu terkejut mendengar ceritaku. Aku sudah bisa menebak. Pasti kamu punya kabar baik dari Hanan. Soalnya aku bisa lihat wajahmu itu waktu kamu datang. Kalau begitu, cobalah tebak apa yang sedang aku pikirkan. Tak tahulah aku. Katakan saja padaku. Tidak. Aku sudah lama tahu kamu punya perasaan yang tajam. Kamu betul
Memang, semua perempuan rasanya tajam, tapi aku tidak bisa menebak cerita apa yang kamu bawa itu. Coba tebak saja. Mungkin Sarah barangkali. Benar katamu. Kamu betul sudah tahu itu. Tahulah, kalau Sarah punya anak kan? Dari mana kamu tahu? Ya tentu dari perasaanku lah. Dan dari sikapmu juga. Kamu saja datang sudah tersenyum-senyum sendiri. Percis sekali saat aku melahirkan Ismail. Tapi tebakanmu tepat sekali, Hajar. Ia beri nama Ishak. Siapa? Ishak. Ya, Ishak. Tampan sekali rupanya. Barangkali lebih tampan dari Ismail. Hajar, ambilkan aku air lagi. Tekonya sudah aku taruh di lemari. Ambil saja sendiri. Hajar, keluarlah. Masa suamimu datang dari jauh, kamu tinggalkan begitu saja. Aku ini kangen sekali padamu. Kamu tahu apa yang sedang aku pikirkan? Bagaimana aku bisa tahu tentang pikiran orang? Kemarilah Hajar, mendekatlah kemari. Aku bawa oleh-oleh untukmu. Oleh-oleh yang belum pernah aku beli sebelumnya. Oleh-oleh paling mahal yang pernah aku beli. Lihat ini Hajar, pakailah. Pakailah. Aku ingin kamu menjadi temanku kembali. Kamu tak ingin mengatakan sesuatu padaku? Baju ini bagus sekali. Ya, pakailah. Pakailah. Ismail, anakku. Ibrahim! Ibrahim! Kau merasa ngeri, Ibrahim? Kenapa kau ceritakan pada istrimu? Maksudmu menuduh Ismail? Tapi, barangkali kau diam saja. Aku tahu, memang ternyata kau ini penakut. Penakut! 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 Hajar. Lupakan aku. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu, Mas? Katakan padaku. Katakan padaku, Mas. Aku sudah merasa pasti kamu sedang diganggu oleh suatu pikiran, kan? Katakan padaku, Mas. Aku ini istrimu. Aku ini istrimu yang sebenarnya. Sudah sepatutnya kamu harus cerita kepadaku. Aku bukan budakmu lagi, Mas. Hajar, jangan kamu ulangi lagi itu. Kamu ini sama seperti istriku Sarah. Jadi sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan, Mas? Katakan padaku. Percayalah, aku tidak punya perasaan iri terhadap Sarah sekalipun ia melahirkan anak lagi. Justru aku senang jika ia bisa memberikan keturunan padamu. Janganlah kamu susahkan lagi perasaanku terhadap Sarah. Cintamu pada Sarah juga pasti sama besarnya dengan cintamu padaku. Perlukah ada rahasia antara kau dan aku?
Hajar, aku tak bisa mengatakan ini kepadamu. Barangkali kamu sudah mengetahuinya sendiri dengan perasaanmu. Bagaimana aku bisa tahu sendiri? Katakan saja padaku. Barangkali aku bisa meringankan penderitaanmu. Selamanya aku selalu memenuhi keinginanmu, Hajar. Tapi kali ini aku tidak bisa. Kamu tahu itu. Baiklah, kalau kau sekarang mulai tak percaya padaku. Perkataanmu menusuk hatiku, Hajar. Habis, kau sekarang mulai... Aku percaya padamu, Hajar. Tapi aku takut pada diriku sendiri. Aku takut pada diriku sendiri. Kamu mengerti? Baiklah, kau duduk saja dulu. Aku ambilkan air untukmu. Apakah kamu belum mengenal iblis?
Selamanya kamu dikenal sebagai istri patuh kepadaku dan Tuhan. Kamu telah membuat aku heran. Seolah-olah kamu telah berubah aja. Sekarang kalian puas dengan pekerjaan kalian. Sekarang kalian puas telah terjadi begini. Baru sekarang puas, Ibrahim. Istriku sudah tahu kalau kau rahasiakan sesuatu padanya. Ini yang penting bagiku. Sekarang aku ingin tahu apa yang akan terjadi nanti. Mas, maafkan aku, Mas. Aku tidak bermaksud melukai perasaanmu. Aku tidak berubah seperti apa yang kamu pikirkan, Mas. Maafkan aku. Ajar, tidak ada yang harus memaafkan Ajar. Kau sendiri yang harus bertobat pada Tuhan. Kalau Ibrahim tak mau memaafkan kau, aku yang akan memaafkanmu, Hajar. Kau telah membantu pekerjaanku dengan bagus sekali. Pekerjaanmu? Aku tak mau lagi dengan perkataanmu. Iblis, kalian memang banyak tipu muslihat. Kalian lihat sendiri, Ajar itu tak semudah yang kalian sangka. Usir dia, Mas. Usir mereka. Bagus Hajar. Berikan pedang itu padanya. Ayo, Mas, ambil pedang ini. Kenapa kamu ragu-ragu? Lihat Hajar, bagaimana tantangannya. Dia tak akan berani menggunakan pedang itu padaku. Dia takut karena di dalam pedang itulah rahasia disembunyikannya darimu. Iblis, kalian belum puas-puas juga jika ini belum membunuhmu. Kau akan menggunakan pedang itu juga untuk membunuh kami. Kau memang sampai hati, Ibrahim. Tentu kau bisa. Coba, kau bayangkan saja. Aku ini Ismail. Bayangkan, aku ini anakku. Anakku yang kau minta-minta dari Tuhan. Waktu istrimu masih mantul. Ismail yang sekarang berumur 7 tahun. Umur yang baru manis-manisnya. Ismail yang cantik dan jernih. Bayangkan, aku ini dia. Tegakah? Tegakah hatimu, Ibrahim? Ya sudah, Mas. Aku ambilkan air anakku untukmu. Mas, minum dulu airnya. Terima kasih, Ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Ismail. Ayah, Ismail. Bagaimana keadaanmu selama ini dengan Ismail? baik ayah, baik sekali. Kamu sudah besar sekarang, Ismail. Dulu waktu ayah tinggalkan masih sangat kecil sekali. Sekarang kamu sudah besar, Ismail. Ismail, kenapa tidak kamu tanyakan kepada ayahmu? Bagaimana keadaan ayah di perjalanan? Oh iya ayah, bagaimana keadaan ayah di perjalanan? Baik sekali. Baik sekali, Ismail. Bagaimana dengan Ibu Sarah? Ismail, kamu tanya tentang Ibu Sarah. Dia baik-baik saja, Ismail. Aku punya kabar bagus tentang Ibu Sarah. Dia sekarang mempunyai anak. Anak? Maksud ayah, Ibu Sarah melahirkan anak? Iya, melahirkan anak. Ismail, tadi pagi kamu kan bertanya kalau Ismail lahir kembar. Pasti sekarang Ismail sudah punya adik. Nah, sekarang Ismail sudah punya adik. Anak Ibu Sarah, itu adiknya. Betul adikku, Bu. Iya, Bagaimana kamu dia nanti? kata ayahmu, dia diberi
Hah? Sudah Ismail, ayo kamu bebersih dulu. Cuci kaki dan tanganmu. Nanti ayahmu akan beri oleh-oleh padamu. Ayah sekarang kelihatan lebih tua. Memang, ayah sudah tua. Ayah sakit. Tidak, ayah tidak sakit apa-apa. Ayah susah. Apa yang perlu disusahkan, Ismail? Aku ini kangen sekali padamu. Sekarang ayah sudah bertemu dengan Ismail. Jadi apa yang perlu disusahkan lagi? Baiklah, sekarang kamu cuci dulu kakimu. Ayah bawa oleh-oleh dari kerajaan. Dan besok kita akan pergi tamasya, Ismail. Ibu, besok Ismail ingin pergi tamasya. Yeay! Mas, benar kamu akan ajak Ismail tamasya besok? Iya, dia akan kuajak tamasya besok. Beliau berpakaian sebaik-baiknya. Mau kemana emangnya? Mau pesta? Tidak, aku ingin mengunjungi kenalanku di kampungku. Mungkin juga ia mengajak mendaki gunung. Siapa? Ismail. Ingat, kakinya masih sakit. Jangan kamu ajak berjalan jauh. Lagi pula apa perlunya ke gunung? Aku bilang mau pesta. Pesta atau tamasya? Tamasya. Katanya mau tamasya. Ngapain ke gunung? Ada keperluan istimewa barangkali. Ya, katakanlah itu istimewa. Apanya istimewa? Sebelum aku kemari, aku bertemu dengan kenalanku. Dia ingin sekali bertemu dengan Ismail. Ke gunung? Iya, Aneh orang itu. orang itu ingin sekali bertemu dengan Ismail. Sungguh-sungguh besar supaya aku mengajaknya ke sana. Masa ke gunung? Memang di sana rumahnya. Ibu, lihat, aku sudah bersih. Tangan, kaki, rambut juga sudah. Mana sekarang oleh-olehnya? Mintalah sama ayahmu. Marilah Ismail. Marilah. Nah, tunggu dulu ayah. Ismail mau terka apa yang ayah bawa untukku? Baik, berkalah. Ayo Ismail, terkalah. Biasanya kamu pandai menerka. Pasti ayah bawa trompa untukku. Bukan trompa. Ayo terka lagi. Ah, tentu kopinya. Bukan kopi ya. Salah mulu. Ayo terka lagi. Bukan trompa dan kopiah, lalu apa ya? Ayo coba Ismail. Sudah, kamu pejamkan saja matamu. Habis itu ulurkan tanganmu. Nanti ayahmu akan memberikan oleh-oleh di tangan. Nah, baru kamu boleh menebaknya lagi. Ya, tutuplah matamu Ismail. Ayo jangan melirik. Celana, baju baru. Ibu, lihatlah. Ini cocok sekali dengan Ismail. Ayah, terima kasih ayah. Terima kasih. Ismail, besok kamu pakai ya baju itu untuk pergi bertamasya bersama ayah. Betul besok kita akan tamasya ayah. Tidak. Besok kita pergi tamasya Ismail. Besok kita akan mengunjungi kenalanku. Siapa ayah? Sahabatku. Bangunlah pagi-pagi dan pakailah baju itu. Baik ayah, ibu besok Ismail ingin tamasya. Yeay, tamasya, tamasya.
Siapa kalian? Apa perlunya kau tanya? Jangan tanya pula perlu kami ke sini. Ada yang ingin kalian sampaikan padaku? Kau jangan mendengarnya mesti. Kalau begitu, pergilah. Aku hanya mau bilang kepada kau kalau aku ini sangat kecewa dengan kau. Selamanya kalian akan kecewa denganku, iblis. Dulu, kukira kau seorang ayah yang baik, yang cinta betul pada anakmu. Tapi siang pun, saat kau bertemu dengan Ismail, aku masih mengira kau memang ayah yang baik. Baik sekali. Tapi sekarang, berdasarkan bukti yang ada pada dirimu, ternyata kau ayah yang sangat jahat, Ibrahim. Ibrahim! Teruskan! Katamu amat manis siang tadi, Ibrahim. Tamasya. Kau tahu apa artinya dengan tamasya? Kau telah kelabui istri dan anakmu, Ibrahim. Tamasya. Ismail sangat senang hatinya kau ajak tamasya. Hajar pun turut gembira karena kau telah menunjukkan cintamu yang palsu itu pada Ismail. Hajar jadi lupa bahwa Ishak telah lahir dan ia gembira bahwa Ismail akan kau ajak tamasya. Ismail tidak tahu kalau kau akan mengajak dia ke puncak gunung untuk dihabiskan nyawanya. Istrimu pun juga tidak mengetahuinya kalau anak kesayangannya akan kau habiskan nyawanya. Itulah jahatnya kau sebagai seorang ayah dan seorang suami. Tak ada yang lebih gila dari seorang ayah yang menyembelih anaknya sendiri. Coba tanya hatimu sendiri, Ibrahim. Hatimu sendiri. Hati dari seorang ayah, dari seorang anak yang cantik dan cerdas. Tegakah kau melakukan perbuatan yang keji itu? Tegakah? Aku heran kalian bisa mengatakan sesuatu yang benar. Kenapa tidak? Biasanya omongan kalian dusta melulu. Jadi bagaimana? Besok pasti kusembelih Ismail. Tolong. Kau kira Tuhanmu itu menagih janji? Jika benar Tuhanmu menagih janji, maka Tuhanmu. Dan sekarang, betul kan Tuhanmu meminta? Kau hanya bermimpi karena ketakutan hatimu, Ibrahim. Sejak Ismail lahir, kau selalu ditakut-takuti oleh pikiranmu sendiri. Jangan-jangan Tuhanmu menagih janji. Janji yang gila itu, kau kira tagihan Tuhan? Jika benar tagihan Tuhan, maka Tuhanmu. Iya, ini sekutu. Panas mulutmu, iblis, tapi tak bisa membakar aku. Besok pasti kusembelih Ismail. Aku jadi kasihan dengan kau, Ibrahim. Kau ini pemimpin yang besar. Orang selalu melihat perbuatanmu. Tapi sekarang, kau akan menjadi percontohan yang paling gila di dunia. Membunuh anakku sendiri. Apa kata kamu nanti? Oh, pimpinanku sekarang sudah gila. Sinting. Aku sudah coba mengisyaratkan kau, Ibrahim. Selamat malam. Selamat berbuat keji. Iblis, kalian memang pandai berbicara. Itu saja yang kau bisa katakan, Ibrahim. Aku belum pernah merasakan kenikmatan yang tiada taranya, iblis. Barangkali kalian belum pernah merasakan kenikmatan seorang ayah yang mempunyai seorang anak. Pada umurku yang sudah tua ini, Tuhan telah menganugerahi aku Ismail dan Ishak. Itulah kebahagiaan seorang ayah yang hampir putus asa. Tapi hanyalah kenikmatan di dunia saja. Kenikmatan yang dibatasi dengan pendeknya umur manusia. Jiwa manusia akan terus hidup setelah ia meninggal dunia. Dan kenikmatan yang sebenarnya ialah keridhaan Tuhan di akhirat nanti. Karena itu bagiku, Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Aku akan tetap patuh padanya. Sekalipun anakku, istriku, tidak akan ada yang bisa menghalangi kepatuhanku padanya. Gila kau, Ibrahim. Itulah yang akan bayarkan nanti.
kepada anakku, kepada anak dan cucuku. Jangan menjerat dirinya kepada kenikmatan di dunia untuk memutuskan pertalian dengan Tuhan. Halah, omong kosong. Iblis, dan akan sia-sia juga datang rumah ini. Jangan sombong, Ibrahim. Kita masih akan ketemu lagi besok. Iblis, besok pasti. Dadah. Ia menerima perintah yang tak terbayangkan, menyembelih anaknya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak gentar, ia tidak menangis, ia tidak menolak. Tuanku, maafkan kami. Tapi bagaimana mungkin manusia biasa bisa sekuat itu? Tak ada satupun bisikan kita yang mampu menembus hatinya. Jika satu celah tertutup, carilah celah lain. Maaf Tuan, tapi Ibrahim benar-benar sulit digoda. Dia seakan tuli terhadap bisikan kami. Betul, Tuan. Semua bisikan kita, semua tipu daya kita, tak ada yang mampu menggoyahkannya. Tuan, kami telah mencoba. Kami membisikkan keraguan di telinganya, namun dia tetap teguh. Kami menanamkan ketakutan di hatinya, namun dia tidak goyah. Ampuni kami, Tuanku. Ampuni kami, Tuanku. Jika kami satu semacam lagi, kami akan menggagalkan rencana Ibrahim. Kami tidak akan gagal lagi. Ketakutan dan keraguan yang kami bisikan tidak bekerja sama sekali, Tuan. Bahkan cinta dari seorang ayah pun tidak mampu menahannya. Dia bahkan tidak menangis. Hatinya tetap kuat. Apa yang salah dengan manusia ini? Ibrahim sangatlah berbeda dengan manusia biasa. Harus bagaimana lagi kita menggagalkan rencananya? Kita butuh cara lain, Tuhan. Cara lebih licik. Aku tahu, kalian datanglah lagi ke rumah Hajar. Ia kan belum tahu tuh bahwa Ibrahim mengajak Ismail untuk disembelih. Yang ia tahu hanya diajak tamasya, tamasya. Ya, Tuhan. Tamasya. Oh, masalah. Betul, kita semua harus mencegah Ibrahim melakukan perbuatan gila itu. Lagian, ayah macam apa dia? Anak saya sendiri akan dia bunuh karena perintah Tuhan. Benar-benar gila. Gila. Dan aku akan mengikuti jalanan Ibrahim. Iya, kau ikuti Ibrahim. Bisikan padanya bahwa perbuatan itu perbuatan yang kejam. Katakan padanya bahwa perbuatan itu perbuatan yang buruk. Dan jika itu semua tak cukup, ganggu perjalanannya. Buat pasir menyapu jalannya. Buat angin menghalanginya. Buat petis kiri kanan terasa berat. Pastikan dia merasa ini semua adalah tanda untuk berhenti. Baik, Tuhan. Aku pasti akan membuatnya rapuh dan membuat tangannya gemetar sebelum dia dapat mengangkat tentangnya itu. Ya benar, lakukanlah itu. Pastikan mereka mengingkari perintah Tuhan. Tuanku, bagaimana jika Ibrahim tetap teguh dan bagaimana jika dia tidak mendengarkan bisikan kami? Ya, Jika Ibrahim tetap teguh pada keyakinannya, katakan padanya, kita akan serang semua keturunannya. Hebat, Tuanku! Hebat! Hidup Raja Iblis. Ini yang bagus, Tuanku.
kita tanamkan perasaan permusuhan di antara mereka. Buat mereka merasa paling benar, hingga mereka lupa tujuan yang sebenarnya. Ya, cepatlah kalian lakukan semua itu. Jika kalian gagal kali ini, kalian akan tahu akibatnya. Aku tidak mengurangi kelemahan. Keimanan Ibrahim harus segera dihancurkan, atau kalian akan hancur. Penonton, lihat deh, baju aku bagus kan? Ya iyalah, orang dibeliin Mas Ibrahim. Ya, ya sebentar. Nenek Zulaikha, Nenek Sora. Kau salah sangka. Selamat pagi, Hajar. Kau kelihatan gila sekali hari ini. Iya, Nek. Aku hari ini senang sekali karena Ibrahim datang. Coba pikirkan, sudah 2 tahun dia meninggalkan rumah dan kemarin akhirnya dia datang, Nek. Maksudmu Ibrahim datang dari kanan?
tidak pernah berkelahi. Dia juga tidak pernah punya musuh di sini. Tapi kalau dia keluar, memang suka membawa pedang, Nek. Oh, Hajar, barangkali kau sudah terlalu lama di genggaman si Ibrahim itu. Kau jadi lupa dengan kebiasaan suamimu sendiri. Ibrahim itu tidak pernah membawa pedang kemana ia pergi. Ia percaya benar Tuhan akan selalu melindunginya. Suamimu itu orang yang amat kokoh kepercayaannya. Jadi kalau ia membawa pedang, tentu ia mempunyai maksud tertentu. Maksudnya? Ia hendak membunuh Ismail. Hah? Ismail? Itulah maksud Ibrahim datang kembali. Kepadaku ia bilang telah menerima ilham dari Tuhan. Ia bermimpi membawa Ismail lalu menyembelihnya sebagai korban. Tidak, dia tidak akan berbuat begitu, Nek. Ismail itu anaknya. Tapi itu katanya ilham. Ilham seperti kau dan Ismail yang ia tinggalkan di sini
yang membuat kalian begini? Ibrahim telah menganiaya aku. Kalian berkelahi? Tidak, aku memberi Ibrahim supaya pulang, supaya tidak jadi menyembelih Ismail. Tapi Ibrahim tidak mau. Lalu, kalian ditusuknya? Aku dilempari batu. 21 kali aku dilempari batu. 3 kali gua ajak kalian pulang. Kukatakan dia sudah sinting. Masa anak sendiri mau dibunuh? Kukatakan dia biadab, tapi dia tetap pergi ke gunung. Lalu, aku membujuk Ismail untuk lari, tapi dia nggak mau. Kukatakan dia sinting, anak kecil yang terlalu cepat jadi sinting. Hajar, Ismail masih hidup. Ismail masih hidup, kau tahu? Benar kata kalian? Berani sumpah anakku tidak mati. Tentu kau baru percaya. Tapi itu sebenarnya yang terjadi. Kau dengar suara itu? Kau dengar? Aku tak dengar apa. Apa kau tak dengar, Hajar? Apa yang harus didengar? Dengar. Ayah, kita sudah sampai. Di mana teman yang ingin melihat aku? Ayah, kenapa ayah termenung saja? Ya Tuhan, apakah aku harus berpisah dengan anakku Ismail? Apa maksud ayah? Ismail, bagaimana perasaanmu jika ayah meninggal? Kenapa ayah bertanya begitu? Jawablah pertanyaan ayah, Ismail. Kalau ayah meninggal, tapi semua orang juga akan meninggal, ayah. Jawablah pertanyaan ayah, Ismail. Ayah ingin tahu bagaimana perasaanmu. Ayah, aku tak pernah memikirkan bagaimana kalau ayah meninggal. Sebab aku tidak ingin berpisah dengan ayah. Tapi bagaimana Ismail? Tapi kalau ayah atau ibu meninggal, tentu Ismail akan menangis. Sebab apa yang bisa Ismail perbuat selain menangis, ayah? Karena Tuhan yang menghidupkan kita dan Tuhan juga yang mematikan kita. Kau memang anak ayah, Ismail. Ayah yang mengajar begitu pada Ismail. Ismail, ayah pernah bermimpi bersamamu mendaki gunung ini. Dan ayah katakan kepadamu bahwa kita akan pergi tamasya, Ismail. Dan di dekat batu ini kita berhenti, Ismail. Kemudian, Ayah, kamu ingin dengar cerita ayah? apakah itu ilham, ayah? Kamu memang seperti itu. Memang itu ilham. Aku mengajakmu mendaki gunung ini, Ismail. Dan di dekat batu ini kita berhenti. Lalu kunus pedangku, Ismail. Dan kau lalu kusembelih. Mengapa engkau diam saja, Ismail? Bagaimana perasaanmu, Ismail? Ayah, jika memang itu ilham, maka itu adalah perintah dari Tuhan. Dan kalau itu perintah Tuhan, maka kerjakanlah, ayah. Ismail tidak takut apa-apa. Mudah-mudahan Ismail tetap sabar. Ismail, Bila ayah tidak sampai hati, tutuplah mukaku dengan bajuku ini. Ibu akan mengenal darah Ismail, sebab ibu biasa membalut luka Ismail. Dan ibu akan tahu kalau Ismail sudah tidak ada lagi. Ayah, tolong sampaikan terima kasihku pada ibu dan juga peluk ciumku. Ismail, Lalu,
datang. Aku sepertinya mengenal malaikat itu. Dengan cepat Ismail direbutnya dan digantikan oleh seekor domba. Domba itulah yang mengenai pedang Ibrahim, dan juga domba itulah yang mati, bukan Ismail. Urusanku dengan Ibrahim memang telah selesai. Urusanku dengan Ismail juga telah selesai. Tapi urusanku denganmu, Hajar, belum rampung. Apa maksud kalian, iblis? Karena kau perempuan, Hajar. Aku sudah taubat dengan suamimu, Ibrahim. Kau boleh senang, karena ternyata dia adalah manusia pelunggu. Dan aku pun sudah kapok dengan anakmu, Ismail. Karena dia pun manusia, Gaza. Aku tak akan bisa membuat mereka runtuh imannya. Aku sudah gagal aja. Tapi alas, anak dan cucuku semuanya akan kujadikan mangsaku nanti. Mereka akan kuajarkan untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan untuk diri mereka sendiri, biar mereka rakus. Dan mereka akan kuajarkan untuk saling berkelahi, saling membunuh, dan saling berperang. Mereka juga akan kuajarkan untuk tidak menghormati kedua orang tua mereka sendiri dan mendurhakai kedua orang tua
baru satu, pria